Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Mulyadin. Saya dari Psikologi 21A. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis dari film Babies untuk memenuhi tugas perkembangan anak. Oke. Yang pertama, bagaimana refleks para bayi? Apakah ada perbedaan antar negara? Menurut saya, tidak ada perbedaan refleks pada bayi antar negara. Hampir dari semua bayi yang berada di 4 negara tersebut memiliki refleks yang sama, yaitu refleks stepping, refleks Moro, dan refleks routing. Adanya refleks Moro bisa dilihat ketika orang tua mereka memainkan sebuah mainan yang menciptakan sebuah bunyi. Refleks bayi tersebut terkejut dan menoleh ke arah sumber suara itu. Yang kedua, refleks Moro. Hal ini terjadi ketika pipi bayi diusap atau disentuh, maka bayi akan merespon dengan menoleh sentuhan tersebut dan berupaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Dan yang terakhir, adanya refleks stepping. Hal ini bisa dilihat ketika orang tua yang berada di Amerika menempatkan bayinya di sebuah gendongan gantung dan terlihat kaki bayi tersebut selalu menyentuh tanah berkali-kali, layaknya melompat dan menari. Kedua, bagaimana perkembangan fisik masa bayi pada tiap negara? Untuk perkembangan fisik bayi yang dari Mongolia dan Afrika terlihat lebih dominan dibandingkan dengan bayi yang ada di Amerika dan Jepang. Mungkin hal itu dikarenakan bayi yang berada di daerah Mongolia terlihat tangannya sudah membesar, bergerak, dan lincah, dan telah memenuhi kriteria untuk merangkak. Namun dikarenakan kakinya masih diikat atau digedong gitu dibedong gitu dengan kain, membuat gerak kaki bayi itu terhambat dan terlihat kakinya lebih kecil dibandingkan badannya. Sedangkan untuk bayi yang berada di Afrika, perkembangan fisiknya lebih cepat dikarenakan bayi tersebut diberi kesempatan untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Hal ini membuat otot anggota gerak-geriknya dan alat inderanya berkembang lebih pesat dan lebih cepat dibandingkan di antara 3 negara lain tadi. Bagaimana perkembangan motorik kasar bayi pada tiap negara? Bayi yang berada di Mongolia, dikarenakan ia sering kali ditinggal oleh ibunya, membuat bayi yang berasal dari Mongolia tersebut tumbuh menjadi anak yang mandiri. Pada saat ia bisa merangkak, ia lebih sering bermain di sekitaran rumahnya. Hal ini ditunjukkan ketika sang bayi dibiarkan tidur dengan hewan-hewan dan menjelajahi rumah serta kotor-kotoran, ya kan. Bayi yang berada di Afrika pun hampir sama dengan bayi yang berada di Mongolia, karena notabene mereka sama-sama berasal dari masyarakat agrikultur. Sedangkan untuk bayi yang berada di Jepang dan Amerika, mereka lebih banyak mengajak anak mereka berpergian, bermain dengan teman sebayanya, dan bermain dengan banyak mainan. Hal itu bertujuan untuk melatih gerakan-gerakan otot pada bayi. Keempat, bagaimana perkembangan kognitif bayi pada tiap negara? Untuk perkembangan kognitif bayi, tentu bayi yang berada di daerah Jepang dan Amerika lebih dominan dibanding dengan bayi yang berada di Mongolia dan Afrika. Hal itu dikarenakan Jepang dan Amerika memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengasuh anak. Orang tua bayi yang berada di Amerika banyak sekali mengoleksi buku dan mengajak bayi tersebut
untuk melihat hal baru agar memperkaya kognisi dan informasi bayi tersebut. Dan sebetulnya bayi yang berada di daerah Amerika dan Jepang sama-sama hidup di zaman yang modern. Orang tua mereka pun sama-sama membuat anaknya ke pusat pendidikan anak balita agar mereka dapat belajar dan bersosialisasi dengan orang-orang lain. Bayi yang berada di Afrika lebih condong mengamati apa yang dilakuin si ibu ya, dibanding dengan bayi yang berada di negara modern. Bayi yang berada di Afrika tersebut diajarkan untuk belajar cara bertahan hidup. Poni Joe hidup dikelilingi dengan kelompok dan itu mempengaruhi perkembangannya. Poni Joe belajar mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan langsung dari masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Sedangkan Bayur yang berada di daerah Mongolia hidup tanpa berinteraksi dengan yang lain. Hal itu sangat minim dikarenakan oleh letak geografisnya hanya dikelilingi oleh bukit dan rumput hijau. Dikarenakan Bayur minim berinteraksi dengan dunia luar, ia banyak mengamati dari ibunya dan menghormati nilai-nilai yang diberikan oleh ibunya. Yang kelima, bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara. Sementara itu, bayi Mongol yang bernama Bayar diajak bicara oleh ibunya dalam bahasa lokal dengan nada yang khas sambil menatap Bayar yang terbaring di tempat tidur. Dan sepertinya Bayar seakan merespon perkataan ibunya melalui bahasanya sendiri, yaitu bahasa bayi. Ia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, maka dari itu lebih banyak mengamati ibunya dari gerak-gerik dan juga bahasa yang dilontarkan ibunya. Poni Joe berusaha mengikuti irama yang diucapkan ibunya, melakukan imitasi. Saya rasa irama tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi yang dapat mengawali proses perkembangan bahasa. Hal lain yang menarik adalah ketika Poni Joe diajarkan berbicara oleh ibunya dengan mengucapkan kata mama, Poni Joe menjawab dengan melakukan babbling, celoteh, yaitu membuat suara serupa dengan ibunya meskipun tidak begitu cepat. Mari sering menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dan berpergian bersama ibunya, seperti mengikuti kegiatan bermain dengan ibu dan bayi-bayi lain. Dan ketika ibunya sedang sibuk, mari dititipkan di tempat penitipan bayi. Bagi kegiatan mari bersama ibunya dan sangat berperan dalam perkembangan sosialisasi di masa depan. Karena dengan mengikuti kegiatan bersama dengan ibunya dan bayi-bayi lain, mari akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan mengenal teman-teman sebayanya ya. Dan hal tersebut akan menguatkan motivasi Mari untuk belajar bicara pada usia sekitar 18 bulan nantinya. Pada perkembangan bicara Mari, menurut Ibu Mari telah memfasilitasi hubungan teman sebaya yang luas dengan kegiatan-kegiatan kelompok yang dilakukan bersama. Hal yang tidak jauh berbeda dari yang terjadi di Amerika ya. Hati semenjak dini telah ditanamkan kebiasaan membaca oleh orang tuanya. Ibu dan ayah Hati sering membacakan Hati buku anak-anak. Hal ini diperlihatkan pada scene ketika ibu Hati membacakan buku cerita bergambar sambil menempatkan Hati di pangkuan, dan scene ketika ayah Hati membacakan tentang hewan kepada Hati di tempat tidur, lalu ayah dan ibu Hati meniru gerakan gajah untuk mengenalkan hewan tersebut pada Hati. Thank you. Terima kasih. Mungkin segitu aja ya.
Bye.